Halo sahabat TM, balik lagi bersama kami di channel YouTube TM Motor Group. Kali ini kita bakal bahas tentang orang-orang punya motor tapi belum tahu cara perawatannya nih. Padahal merawat motor itu penting banget agar motor awet dan gak bikin dompet jebol. Karena itu kita akan tanya langsung ke kepala mekanik yang katanya terbaik di TM Motor Group nih guys. Gimana sih cara perawatan motor agar awet? Yuk langsung aja. Nah, sekarang kita lagi sama salah satu kepala mekanik yang katanya terbaik di TM Motor Group nih, guys. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Wah, bisa aja Kak. Boleh perkenalkan, nama saya Anto. Saya bekerja sebagai service officer selama 5 tahun di TM Motor Group. Oke, jadi saya nanya-nanya boleh ya, Pak? Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang punya motor, tapi bingung gimana perawatannya nih. Wah, boleh banget Kak. Pertanyaannya apa nih Kak? Pertanyaan pertama, kalau misalnya motor jarang dipakai itu harus tetap diservis nggak ya, Pak? Wah, harus tetap diservis Kak. Karena olinya kelamaan nggak dipakai dia ngendap ke bawah nih. Takutnya nanti pada waktu mau dipakai performanya tidak bagus, menyebabkan tarikannya juga agak berat. Wah, jadi nggak aman juga ya kalau cuma diparkir. Iya Kak. Jadi wajib servis itu 1 sampai 2 bulan wajib diservis Kak, biar performa mesinnya baik Kak. Kalau motor baru banyak yang bilang nggak usah diservis dulu karena masih mulus. Itu benar nggak ya, Pak? Wah, itu mitos Kak. Motor baru itu wajib diservis Kak. Takutnya di dalam mesin masih ada kotoran logam, jadi harus diservis. Lalu diganti olinya biar mesin itu lebih performa mesinnya. Oh, jadi walau masih baru harus tetap diservis ya. Biasanya di kilometer berapa tuh, Pak? Biasanya kalau servis pertama itu di kilometer 500 sampai 1000 kilometer atau 1 bulan Kak. Nah, banyak juga yang nanya nih, Pak, kalau air radiator sama minyak rem itu perlu diganti kilometer berapa tuh, Pak? Oh iya Kak, kalau untuk air radiator sama minyak rem biasanya diganti itu di kilometer 10.000 Kak. Terutama yang ABS nih Kak, minyak rem itu penting banget. Soalnya biar pengeremannya lebih maksimal nih. Dan perawatannya juga untuk ABS-nya lebih baik, ya kan? Biar nanti ABS-nya tidak koslet karena minyak rem, gitu Kak. Nah, sekarang juga kan banyak banget nih motor yang sudah injeksi. Nah, kalau motor injeksi itu kira-kira harus dipanaskan tiap pagi atau tidak ya, Pak? Kalau untuk motor injeksi, wajib Kak untuk dipanaskan 2 sampai 3 menit. Biar olinya ngebasahin komponen mesin yang di dalam mesin nih. Biar mesin itu lebih awet Kak. Kalau langsung jalan biasanya olinya itu belum rata. Jadi komponennya takut ada yang haus Kak. Oh iya Pak, saya juga sering banget dengar suara motor di jalan yang suaranya itu udah mulai kasar gitu. Itu tandanya apa ya Pak kira-kira? Biasanya kalau motor kasar itu Kak disebabkan olinya udah mulai encer, udah kurang bagus. Bisa juga dari klep dan rantai keteng. Jadi sebelum motor itu parah, benar langsung aja dibawa ke bengkel Kak, biar dicek, diservis motornya biar oke. Selain oli, apa aja sih Pak komponen yang harus sering dicek tapi sering banget dilupain sama pengguna motor nih? Oh iya, banyak sih Kak. Yang pertama ada kampas rem Kak. Biasanya konsumen itu ganti kampas rem setelah remnya sudah cheat nih. Padahal itu bisa menyebabkan disnya aus. Jadi bisa menyebabkan rem
blong juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk remnya Kak. Jadi kalau misalnya motor udah berecit dikit, mending langsung dicek aja ya Pak. Ya, harus dicek. Soalnya itu bisa buat keselamatan diri kita sendiri Kak. Ya kan? Soalnya bahaya kalau memang nanti kapas rem nggak diganti, remnya blong, bisa mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, eh panbel Kak. Panbel itu penting banget nih. Panbel itu biasanya ada di motor metik, ya kan? Biasanya panbel itu kalau retak-retak, terus karetnya agak keras, performa mesinnya jadi agak berkurang nih Kak. Jadi eh, panbel itu sebaiknya dicek itu di angka 8.000 sampai 12.000 kilometer Kak. Berarti kalau misalnya motor manual nggak perlu ya Pak? Kalau motor manual, eh, dia nggak ada panbel, adanya rantai. Rantai juga harus diperhatikan, Kak. Jadi setiap 2 hari sekali dicek rantainya, dilumasi, ya kan, dicek. Lebih baik dibawa ke bengkel, Kak, biar nanti rantainya di-sel. Jangan sampai kendor. Nanti kalau di bengkel kan kita kasih oli tuh pelumasan biar awet rantainya. Terus sih Pak, kita sering banget dengar tentang busi motor. Itu busi itu penting nggak sih Pak? Penting banget sih Kak sebetulnya untuk busi. Busi itu biasanya kalau sudah tidak bagus itu bisa menyebabkan motor jadi berbet dan sering mati-mati Kak. Jadi biasanya sih yang menyebabkan mati-mati elektrodanya tuh udah jauh nih, kerenggangannya udah jauh. Jadi kalau memang udah elektrodanya jauh kayak gitu, mending diganti aja Kak. Soalnya penting kalau busi, takutnya tiba-tiba mogok di jalan, tak repot tuh Kak, sampai dorong-dorong. Kan kasihan sih kalau cewek bawa, terus motornya mati gara-gara busi, dorong-dorong jauh Kak. Iya. Mana diganti aja. Filter udara juga sering diabaikan ya Pak? Sama filter udara juga, filter udara kalau kotor itu bisa menyebabkan bensinnya jadi boros, tarikannya pun jadi berat. Jadi mending negatif juga. Jadi biasanya sih busi filter kalau servis kalau kurang bagus ada kilometernya Kak. Itu biasanya 6 sampai 10.000 kilo udah harus diganti kayak filter busi udah diganti biar performa mesin oke. Nah, banyak juga nih Pak, orang yang nggak tahu kalau di motor Matic itu ada filter lain selain filter udara, yaitu filter CVT. Nah, filter CVT itu perlu dibersihkan juga nggak sih Pak? Oh iya Kak. Biasanya di motor Matic itu ada filter CVT. Pokoknya setiap motor injeksi itu ada beberapa filter. Selain filter udara, ada filter CVT, ada filter bensin nih Kak. Kalau filter CVT itu menjaga agar kotoran tidak masuk ke dalam ruang CVT Kak. Jadi CVT itu aman dari debu-debu, biar gak geredek lah tarikan awal ya Kak. Terus yang filter bensinnya Kak, itu setiap 25.000 atau 30.000 tuh harus ganti Kak, biar aliran bensinnya lancar nih untuk ke mesin, jadi nggak ada berbet-berbet atau tarikannya kosong. Biasanya kalau bensin itu, filter bensin itu kotor itu motor bisa menyebabkan mogok juga selain busi Kak. Kalau di motor Matic yang di motor Matic atau motor-motor injection lah Kak. Jadi penting tuh filter bensin. Itu Kak. Wah, ternyata banyak juga ya Pak yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Oh iya betul Kak. Soalnya kalau kita rutin untuk perawatan sepeda motor, ke depannya kita perhatiin, ke depannya motor itu lebih enak lah, bisa bertahan, kita awet bertahun-tahun Kak. Kalau perawatannya rutin. Dan jangan lupa kalau setiap kali mau servis, datang aja ke
Di situ kita menyediakan spare part asli, original dari Yamaha Kak. Dan kita juga ada jualan online nih kalau memang agak sempat ke bengkel, agak mau pesen spare part bisa datang pesen aja ke Tokopedia atau Shopee, kita siap kirim Kak. Ya. Nah, satu lagi nih Pak, yang sering banget diabaikan yaitu ban. Padahal menyangkut paut dengan nyawa. Gimana Pak cara tahu ban masih aman atau sudah harus diganti? Biasanya kalau untuk ban kita cek dari alurnya dulu nih Kak. Kalau alurnya masih bagus, ya masih bisa dipakai. Kalau memang alurnya udah haus, itu harus diganti. Dan di ban itu biasanya ada luar saja Kak. Ada tanggal, bulan, expirednya kapan dan berapa lama. Biasa sih expirednya ban itu kurang lebih 3 tahunan sih. Soalnya kalau lebih dari 3 tahun, ban itu tidak bagus Kak. Karet-karetnya sudah agak keras gitu Kak. Jadi bahaya buat si konsumen, si pengendara sepeda motor. Itu Kak. Jadi intinya punya motor itu nggak harus cuma dipakai ya Pak, harus dirawat juga. Oh iya Kak. Jadi harus wajib diservis Kak. Jadi harus ganti olinya rutin, servisnya rutin, dan spare partnya harus satu Kak. Dan kalau kakak memang bingung cara merawat motor, datang aja ke TM Motor Kak, TM Motor Group. Karena pengerjaannya cepat dan mekaniknya bersertifikat Kak. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada mau ditanyakan tentang servis ataupun spare part, boleh banget langsung menghubungi nomor tertera yang di deskripsi box. Nah, jadi itu dia tips caranya merawat motor agar lebih awet. Semoga apa yang telah Pak Anto sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu caranya merawat motor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya dari TM Motor Group. Sampai jumpa di video berikutnya.